Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. Kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Akan terjadi nuclear winter. Amerika dan Israel tiba-tiba menyerang Iran. Dua serangan awal langsung ke Teheran. Ini bikin kaget semua orang. Akhir pekan yang tadinya waktu untuk keluarga, tiba-tiba bikin panik sejumlah pemimpin negara. Apa mungkin serangan Amerika dan Israel ke Iran ini bisa jadi pintu masuk perang dunia ketiga? Nggak pakai lama, kita langsung check now. Serangan Amerika dan Israel ke Iran 28 Februari kemarin sebenarnya buntut dari perundingan yang banyak orang nggak tahu proses di belakangnya. Ada informasi yang menyebut proses atau progres perundingan soal nuklir Amerika dan Iran ini menuju ke arah yang positif. Bahkan, sebagai mediator, Oman ini sempat happy. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba berbalik dan langsung nyerang Iran. Siapa yang jadi pembisik Amerika? Atau jangan-jangan pura-pura berunding, tapi sebenarnya di awal Amerika dan Israel sudah punya rencana nih buat nyerang Iran. Dan ini masih misteri. Nah ya, kita lihat sekarang aksi saling balas serangan terjadi. Iran nggak mau tinggal diam, langsung meluncurkan serangan roket ke pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Sejumlah media terpercaya menyebut pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Khamenei, tewas dalam serangan Amerika dan Israel. Gak hanya itu, mantan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, juga tewas dalam sebuah serangan. Inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ego sebagai negara superpower, mungkin ini yang membuat Amerika nggak happy dengan jalannya perundingan. Dan Israel ini kayaknya mau jadi wakil Amerika di dunia. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now, it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Dari apa yang disampaikan Trump, sebenarnya muncul pertanyaan, ini sebenarnya murni soal nuklir atau Amerika pengen nguasain Iran, seperti mereka pegang kendali atas Irak? Menarik ulasan dari Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia 2014, Dino Patijalal. Kita simak. Kita semua shock melihat serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Catat bahwa ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Karena tujuan dari serangan militer ini kali ini bukan hanya untuk menghentikan kapasitas nuklir Iran, tapi untuk menumbangkan pemerintah di Tehran. Segala aksi militer, oposisi politik, mobilisasi massa, upaya agen Mossad di Iran, instrumen sosial, ekonomi, dan lain sebagainya akan dikerahkan untuk menumbangkan
pemerintah Iran, maka dapat dipastikan bahwa perang ini juga akan menyeret pihak-pihak luar dan akan menyebarkan guncangan di luar wilayah Iran. Dan kalaupun pemerintah di Teheran tumbang, dan kemungkinan ini juga ada, maka ini juga tidak otomatis baik secara moral, secara hukum internasional, memberikan pembenaran terhadap aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Mengapa? Karena kalau aksi intervensi ugal-ugalan seperti ini dilakukan oleh negara-negara lain dalam konteks yang berbeda juga, maka dunia akan segera terjerumus dalam Perang Dunia Ketiga. Dampak langsung yang kerasa dari serangan, penerbangan. Banyak maskapai yang rute penerbangannya lewat atau mendekati wilayah udara Iran memilih untuk membatalkan jadwal penerbangan. Dan yang paling berdampak, ke ekonomi global, penutupan Selat Hormuz. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. Selat Hormuz ini jalur kunci distribusi minyak dan gas di dunia. Kenapa penting dan jadi salah satu jalur kunci? Karena 20% distribusi minyak dan gas di dunia lewat Selat Hormuz. Kebayangkan sekarang Iran menutup jalur ini. Nah, sekarang sini gue jelasin dampaknya ke Indonesia. Pertama, harga minyak dunia naik. Dan Indonesia hampir pasti ikut kena dampaknya. Kenapa? Karena kita masih impor minyak dalam jumlah yang besar. Artinya, kalau harga global naik, biaya yang harus dibayar negara juga ikut naik. Dan sangat mungkin subsidi BBM dan listrik membengkak. Dan pemerintah harus cari cara buat nutupin. Kemungkinan keduanya, harga BBM berpotensi ikut naik. Kalau itu terjadi, ongkos transportasi naik, dan ujungnya harga barang di pasar ikut terdorong naik, termasuk belanja online kalian. Tapi dari semua itu yang cukup paling bikin mengkhawatirkan, yaitu penggunaan senjata nuklir. Ini sih yang paling ngeri. Kenapa? Sekali salah satu negara berkonflik melepaskan nuklirnya, pasti dan pasti akan dibalas pakai serangan nuklir juga. Dampaknya pernah kita jelasin di Cek No episode sebelumnya. Nuclear winter. Tapi sekarang di tingkat dunia mengkhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga. Saudara-saudara, ada simulasi. Kalau terjadi perang dunia ketiga nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter. Debunya akan menutup matahari. Dan menutup mataharinya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Sangat ironis ketika Board of Peace yang seharusnya menjadi kiblat baru perdamaian dunia dengan Amerika Serikat sebagai pionirnya, justru menunjukkan aksi yang bertolak belakang. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran menyisakan tanda tanya besar. Gimana perdamaian bisa terwujud kalau standar keamanan dunia hanya berada di tangan 1 atau 2 negara yang memonopoli kebenaran? Ini saatnya pemerintah Indonesia untuk berpikir ulang. Apakah akan terus berkomitmen pada Board of Peace atau justru bersikap tegas dan keluar? Demikian Cek No kali ini, saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras. Merdeka!